Itu kebetulan saya juga tinggal kontrakan saya depannya awalnya itu kuburan, tapi jadi tempat penumpukan sampah. Ya ampun. Setiap hari kan di situ saya modelnya kan konturnya gini kalau di sana. Nah, posisi kontrakan saya di bawahnya. Ya udah kerasa tuh bangun tidur bukannya nyium wangi-wangi, ini malah nyium sampah. Maksudnya kan gitu. nyiumnya kembang menyan ya lo. Saya lulusan pulang kuliah dari luar negeri, terus Mas Gilang dia backgroundnya lebih banyak aktivitas di yang backgroundnya geodesi, banyak di pertambangan dan yang lain. Mungkin kan suatu yang loh ngapain tahu-tahu ngurusin sampah gitu misalnya. Kalau di total semua Kalau tadi 4 daerah itu kalau di total semua sekarang kalau nggak salah ada 10.200-an. wow. Mbak, ini saya butuh uang untuk bayar sekolah anak, bayar apalah gitu, ujian atau apa gitu. Nah butuhnya kita segini gitu, tapi saya nggak punya uang, gimana? Tetangga dan yang lain nggak ada apa namanya, nggak bisa minjemin. Terus pas kita cek ternyata punya tabungan 2.300.000 sekian. Lumayan. Akhirnya uang ini bisa buat bayar tabungan, bayar ujian ya. Hai sedulur-sedulur Langgam Karsa yang tercinta, ketemu lagi dengan kami di sini podcast Langgam Karsa tentang sosiopreneur. Kali ini kita ketemu Mas Mujib nih, Mbak Dini. Mas Mujib ini keren banget lah, anak muda lulusan luar negeri dari Korea Selatan, masternya mendalami gizi pakan ternak, kembali ke Indonesia. Beliau ini mengurusi sampah, Wow. sesuatu yang orang melihatnya mungkin bau, kotor, tidak ada harganya. Tapi beliau bisa menyulap sampah ini bisa menjadikan pemberdayaan ekonomi. Kita sebutnya circular economy. Sehingga Mas Mujib dan Mas Gilang ini mendirikan suatu perusahaan namanya Green Prosa, dan kemudian memberdayakan pemulung yang level paling ya bilang level grassroots yang di bawah. Bagaimana nanti kita dengar ceritanya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bisa nyicil motor dan sebagainya. Kemudian bagaimana ibu-ibu atau kaum perempuan yang tadinya meminjam pinjaman dari PNM, suatu BUMN yang bergabung satu holding dengan BRI, pinjaman yang sifatnya komunitas ya, jadi self help group lah kira-kira begitu, 10 orang, 12 orang yang tadinya dibayar dengan uang, sekarang bisa cicilan kredit dibayar dengan sampah. Wow. Nah ini kita kan Mantep nih. waduh ini Menarik sekali. menurut saya ini inovasi sosioekonomi. Jadi dari sesuatu yang tidak terpikirkan. Nah nanti kita juga mau otomasi nih. Saya kepingin ke depannya nih Mas Mujib, kita sampah ini tidak dibayar pakai uang tapi mungkin pakai uang digital. Digital money. Jadi walaupun dia 200 rupiah, 100 rupiah bisa masuk gitu. Nanti kita bicara sampai ke sana. Itu Mbak Dini, ini saya kenalkan kepada Mbak Dini dan kepada para sedulur pemirsa, Mas Mujibur Rahman, Direktur Operasional dari Green Prosa. Seperti biasa, yang akan nanya-nanya lebih dalam nih nanti Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Terima kasih Kang Anggung. Selamat datang Mas Mujib. Selamat Apa datang kabar? Bu Dini. Aduh, senang sekali. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Itu santai Iya, aja ya. iya, siap, Meskipun topik yang dibawakannya ini cukup serius dan aduh dijauhi orang tentunya. Iya, iya. Baik. Nah, Mas Mujib, menarik sekali tadi apa yang sudah di awal disampaikan oleh Pak Agus. Ceritain bagaimana menetapkan hati untuk memulai, ini panggilan kayaknya ya. Ya mungkin semacam panggilan ya Bu ya. Jadi saat itu kan Banyumas 2017 ya, menjelang akhir 2018, Banyumas itu darurat sampah. Bisnis ini berawal dari kota kecil di Jawa Tengah, di Banyumas, Purwokerto lah kalau sekarang lagi viral, kata orang kota kecil Jogja gitu. Nah, di sana saat itu darurat sampah di mana-mana.
sampai sampah itu dibuang di alun-alun. Nah, kebetulan saya tinggal itu sebelum saya ketemu founder CEO saya, Mas Gilang, itu kebetulan saya juga tinggal kontrakan saya depannya awalnya itu kuburan, tapi jadi tempat penumpukan sampah. Ya ampun. Setiap hari kan di situ saya modelnya kan konturnya gini kalau di sana. Nah, posisi kontrakan saya di bawahnya ya udah kerasa tuh bangun tidur bukannya nyium wangi-wangi, ini malah nyium sampah. Mestinya kan Gitu. nyiumnya kembang menyan ya kalau kuburan. Ini aroma tak sedap ya. tak sedap gitu. Wah, ini gimana ya caranya gitu. Karena saat saya sekolah, kebetulan itu kan saya baru 2 bulan pulang dari Korea kan. Jadi aktivitas di sana yang biasa Korea apa Korea sebentar Oh, dulu. Korea Selatan lah. Nah itu, dari kita pulang dari Korea itu udah biasa kan hidupnya Mila ini itu. Terus pulang ke Indonesia, kenapa pemandangannya gunung ya, gunung sampah. Bukan Gunung Selamat ya. Bukan gunung selamat gitu. Nah itu akhirnya dari situ saya coba gimana nih ngolah sampahnya gitu. Nah, kebetulan mulailah dari ada halaman kecil di kontrakan saya jalanin sendiri sebelum ketemu CEO saya. Terus saya coba jalanin dengan kepusingannya, dengan baca-baca literasi. Kok ya dilalah saya itu nggak tahu saat itu tuh saya tahu-tahu ngurusin sampah organik mulainya. Kenapa? Karena yang bikin bau saya yakinin nggak mungkin dari sampah plastik nih. Kalau sampah plastik bikin bau kayak aneh gitu. Oh, dari sampah organik sisa makanan saya olah pakai apa gitu. Nah kebetulan ada tuh kita ketemu maggot. Nah zaman segitu nyari bibitnya sulit Bu. Pak Belum Agus. tahu lah. Belum tahu. Padahal di alam Padahal di banyak. alam ada gitu. Maggot tuh ini Mbak apa? Bilatung ya? Dari serangga disebutnya sih lalat. Oh, lalat. Tapi bukan lalat sih sebenarnya ya. Iya. Lava ya? Iya, tapi dia serangganya namanya black soldier flies. Oh, black nah, soldier karena flies itu diterjemahkan lalat, sehingga kita sebutnya BSF itu lalat hitam. Lalat tentara hitam kalau di nomenklatur kita. Oke. Tapi sebetulnya bukan lalat. Jadi coba deh Mas Budi cerita beda dulu, bedakan antara BSF dengan lalat. Nah, bedanya dia itu secara tampilan fisik itu akan beda. Nah, fisiknya kalau lalat itu kan dia Satu badannya. Iya, satu badannya. Nah, kalau BSF Black Soldier Fly ini ya kayak tawon. Kayak tawon. Kayak tawon. Jadi ada gitu. pinggangnya. Ada pinggangnya, kepalanya dan yang lain itu terpisah. Oke. Dan secara tampilan ketika dalam bentuk larvanya atau maggotnya itu kalau belatung lalat semakin sampahnya kotor atau semakin lama itu dia malah tumbuhnya cepat. Berkembang biaknya cepat. Nah, sedangkan kalau lalat BSF dia maggot BSF ini dia bisa di maggot fresh. Jadi di sampah fresh. Sampah baru justru dia bisa makan langsung habis. Kalau belatung sampahnya tuh kayak cuma dibusukin. Enggak jadi kalau maggot ini ketika dimakan dia langsung kayak tanah. Bedanya sih. Jadi kalau misalnya katakanlah roti yang kita makan kita taruh, kita makanin ke dia 24 jam dimakanin habis, besoknya udah kayak tanah tuh buliran-bulirannya. Dari yang tadinya utuh kayak sampah dari apapun. Jadi kalau gundukan yang berbau busuk, Iya. itu yang datang lalat hitam dan lalat hijau. Lalat hijau. Busuk. Tapi kalau dia berbau fermentasi, kayak bau ragi, itu yang datang itu BSF. Oh, itu bedanya ya. Jadi dia maunya yang quote-unquote yang bersih, yang wanginya wangi ragi lah. Wangi ragi. Hmm. Dan di dalam proses hidupnya kalau si lalat itu dia akan carrier disease. Kenapa? Karena dia mencolok ke sana, mencolok ke sini dan yang lain, jilat-jilat gitu. Nah, kalau lalat BSF, kita sebutnya BSF ini, si BSF ini dia selama fase hidupnya ketika udah jadi lalatnya serangganya, dia nggak makan, nggak minum, hanya untuk reproduksi aja. Setelah reproduksi dia mati. Gitu. Oh, jadi cycle hidupnya pendek? Pendek, 3 hari 4 hari. Oh gitu? Iya. Cuma untuk kawin. Kalau begitu kawin, yang jantan mati. Yang betina kalau begitu nelor, Bertelur mati.
Oh gitu. Iya. dia Tadi bikinnya. BSF singkatannya apa? Black Soldier Black Flies. fly. Oh, black Kalau shoulder lalat flies. yang hijau atau lalat hitam kan dia nempel tuh ada lidahnya tuh jilat-jilat. Iya, Iya, Kalau dan ini yang enggak. kakinya suka gitu-gitu kan. iya, Oh. iya. Gini. Kalau ini enggak, cuman terbang-terbang meeting misalnya kawin. Kalau yang jantan habis kawin mati seperti lebah ya. Iya, seperti lebah. Begitu ngawinin mati gitu. Yang betina kemudian nanti dia mengeluarkan telur di tempat yang spesifik tuh mesti ada di Iya, jepitan-jepitan, yang ada ada sela-sela. sela-sela. Jadi kalau di alam tuh misalnya ada tumpukan daun gitu ya, telurnya di situ. Kalau nanti dalam budidaya nih ada tekniknya sendiri. Ada teknikalnya sendiri gitu. Artinya terpanggil setelah itu tadi peristiwa itu, terus mulailah tuh. Mulailah tuh Merintis jalan, tuh ngerintis ceritanya. tuh. Nah, ngerintis 2 bulan saya ingat. Habis itu Ya nanti dulu dia dapat waktu itu kan belum Oh, ngerti iya. ya. Di mana tuh? saya ini Pak, dulu kebetulan Balai Besar Ikan Hias Oh, Depok iya. itu ada project kalau nggak salah dari Swiss ngembangin si BSF ini. Oh jadi udah kenal lama sama Depok tuh ya? Iya, udah kenal lama. Itu Cuman sebelum ke Korea. setelah Oh, setelah Korea, ke Korea. pada jalanin itu kan saya dapat referensi loh. Tapi ini cari bibitnya di mana? Saya coba pancing-pancing di alam, ada tuh. Ada, banyak. Baca-baca katanya pancing di alam, bikin fermentasi. Ya datang sih Bu, 1-2 ekor. Ini kapan selesainya? Sedangkan sampah kan setiap hari di depan kontrakan saya tambah bau nih. Wah, nggak bisa nih. Akhirnya saya kebetulan saat itu ada kalau nggak salah di publikasinya Balai Besar Ikan Hias, mereka punya. Saya belilah ke sana. Wah, harganya dulu fantastis, Bu. Bibitnya? Bibitnya 2017 itu 1 gramnya itu 15.000. 1 gram. Harga emas berapa ya? Sekarang 1 gram telur maggot cuma emas sama nggak? Saya tetap 1 gram Sekarang berapa? 1 gram emas katakanlah kalau yang logo mulia kan sekarang 2 juta, 2 jutaan ya? 2.700.000. satu. Oh enggak, tetap mahal emas Pak, mahal emas. Cuman kalau dibandingin telur lain itu telur paling mahal. 1 gram kan segini kan. Iya. Sesendok, seujung sendok teh lah. Iya, seujung sendok teh. Berapa? Tuh, 15. Kalau sekarang udah di 3.000. Karena kita udah breeding kan, kita jual ke Karena dulu masih langka. kalau dulu 15.000. 3.000 1 gram kan? 1 1 gram. kilo kali 100 dong. Kalau 1 kilo 3 juta Pak, kali 1.000. 3 juta ya kan? Iya. 3 juta iya benar. Padahal telur ayam cuma 30.000. 30.000. Iya, itu omega 32 lah berapa ya? Wah kita piara maggot, jual telur maggot beli telur ayam ya. Jadi waktu itu Iya. beli berapa gram? Dulu saya beli kebetulan punya tabungan sisa dari studi kan kita udah beasiswa. Saya beli 100 gram. Wow, Beli 100 udah modal gram. tuh ya. Udah modal tuh. Udah modal 100 gram. Ternyata yang netas cuma 20%. Ya ampun. 20% karena nggak tahu handlingnya seperti apa kan nggak tahu caranya. Iya. Bener-bener lihat publikasi paper internasional dan yang lain kadang kebiasaan dulu sekolah ya jadi lihat-lihat oh mungkin kayak gini gitu. Nah ya udahlah berjalan tapi setiap kali maggetnya udah besar saya coba posting di grup-grup Facebook, grup-grup Facebook mancing, kolam-kolam. Nah itu ada yang respon, oh, baulah beli sekilo 2 kilo, karena saya dulu nekunin digital ya marketing lah di situ, kebetulan main. Nah sampai satu saat 2 bulan kemudian saya berjalan, itu saya dapat ada yang kontak. Saya masih ingat lagi Pak Haji Jaka namanya, orang Cianjur. Dia punya kolam ikan di Waduk Cirata banyak banget. Butuh 1 ton sehari. 1 ton. Saya pikir kalau saya 1 ton sampah nih bisa selesai semua. Tapi gimana caranya? Saya juga modal terbatas dan yang lain. Nah, ternyata gayung bersambut nih, saya ketemu CEO saya, founder satunya gitu. Beliau juga lagi ngurusin sampah, punya kendala di organiknya karena kalau Mas Gilang ngurusin sampah tuh sampah pasar. Jadi sampah organiknya kan banyak, lebih banyak dikompos. Coba budidaya maggot. Saya ketemulah ngobrol-ngobrol. Wah, ayo dicoba. Kalau itu beneran ada ordernya, temuin tuh Pak Haji Jaka mau nggak tuh datang ke Purwokerto. Ternyata dia punya usut, keluarganya ada orang Baturaden. Ya udah enak lah ketemu ngobrol-ngobrol. Nah benar tuh orderan 1 ton. Meskipun kita bilang Pak 3 bulan lagi ya, karena
nggak mungkin itu 1 ton, harus ngumpulin sampah dan yang lain. Nah, dari situlah rasa saya bahwa oh ini dari kesadaran, ternyata ketemu jalannya. Kalau ya saya selalu yakin kalau kita punya niat baik pasti ketemu orang baik, ketemu jalan yang baik gitu. Udah luar Itu. biasa. Jadi cikal bakal Green Prosa dengan inisiatifnya tadi Mas Muji ketemu sama Mas Gilang itu di Banyumas itu. Di Banyumas. Oh, oke. gitu. Terus lanjut. Nah, dari situ kita mulai bantu, bukan mulai bantu ya. Kita inisiatif, ada beberapa fasilitas-fasilitas yang DLH punya. Kita coba Dinas Lingkungan Hidup itu kita coba masuk ke kelompoknya. Di sana kelompok pemulung lah istilahnya, kelompok swadaya masyarakatnya itu ngelola Maksudnya, sampah. Pemda itu sudah menginisiasi Mas, kelompok-kelompok Kelompok-kelompok. Pemda itu udah menginisiasi kelompok seperti kelompok-kelompok. kayak pengelola bank sampah. Kayak pengelola bank sampah. Nah, kelompok-kelompok ini tuh mereka tuh cuma fokusnya karena pasti taunya ya yang didaur ulang aja. Padahal sampah kita sampai hari ini basah. Dan 45% kita organik, sisa makanan. Disadarin atau enggak nih, meskipun Banyumas ini kan daerah ya, ternyata konsumtifnya juga tinggi, sisa makanan tuh sampai 45%. Nah, salah satu caranya yang cepet itu ya dengan maggot. Nah, kita mulai tuh kelompok-kelompok, tempat-tempat itu kita dampingin sampai akhirnya kita kelola TPA-nya. Khusus untuk organiknya. Nah, ini kan mulai konsep sosiopreneurnya. Nah, itu mulai kita bangun. Iya kan, membangun sosiopreneur artinya Mas Mujib dan Mas Gilang tidak berorientasi kepada labanya, ya kan, atau capital gain, tapi orientasinya tetap membersihkan sampah dan mengangkat supaya kelompok-kelompok ini punya kegiatan ekonomi yang tadi, ya kan, gitu, dari suatu sampah organik yang tidak ada harganya. Iya, kan, yang ada harganya. itu. Kemudian diajari budidaya maggot, maggotnya diambil sehingga mereka mendapat tambahan, dan semua orang Purwokerto kelompok-kelompok itu baru ngerti bahwa sampah makanan yang 40% ini yang cuman bikin bau ternyata punya nilai ekonomi, gitu ya, dan bisa ditambah buat keluarga. Lanjut Mas. Ya, jadi mereka jalan lah. Jadi kita organiknya kita bantu, jadi maggot kita off take. Nah, kita tugasnya cari marketnya, bayarnya kemana. Kemudian untuk anorganiknya kita ajarin gimana Tapi milah. nanti dulu, itu kan masih hidup. Masih Si hidup. maggot. Waktu terima dari kelompok kan maggot hidup. Masih Kemudian hidup. kan Diproses, dibeli kan. diproses, iya. Nah, ide proses itu dari mana itu? Nah, jadi awalnya kan ya itu Pak, salah satu Pak Haji Jaka ini yang salah satu buyer kita kerepotan Pak, kirim 1 ton maggot hidup. Terbang ya. Cianjur itu lucu banget. Saya pertama kirim tuh kita punya pickup ya, dulu punya pickup antar 1 ton sampai di Bandung, karena kan dari Banyumas lewat selatan. Iya. Dari Bandung 14 jam. 14 jam. Nah, isi bensin di Bandung. Lah, petugasnya lagi ngisi tuh kan, ngisi. Mereka mungkin ngeliatin, ini kok pada jatuh-jatuh. Jerit tuh Bu, jerit petugasnya. Wah, gitu kan. Kagetin. Loh, saya bilang, waduh, rame nih. Untung nggak viral. Zaman segitu belum, sosmed belum sekencang sekarang gitu. Rame sampai tuh kita ngasih bensin, Bu, Mbak aman Mbak, teh aman. Ini tinggal gigit kok, ini aman kok. Disangka aja belatung dari Disangka kita jenazah. bawa belatung jenazah atau apa kan gitu. Karena kan itu di box. Siapa tahu apa gitu dimasukin situ. Jadi banyak belatungnya itu, wah rame tuh di situ. Ya itu dari situ, wah kayaknya repot nih. Kita harus sering ngejelasin nih kalau misalnya berhenti. Ya kadang kalau berhenti kita mampir makan, kan kita tinggal. Nah, takutnya kesana kesini ada orang lihat rame gitu. Iya, betul. Nah, udah coba deh kita proses gitu. Kita proses pakai sangrai kopi awalnya. Ya udahlah seadanya dulu mikirnya apa ya alat sangrai tangan kan capek. Sangrai tangan capek. Terus kita beli sangrai kopi yang murah lah. Diputer, nah, ya, diputer yang gini tuh pakai api diputer, karena kita belum berani investasi, takutnya juga masuk nggak nih kalau udah jadi produk gitu. Jadi kita mulai puter.
Oh, ketemu. Akhirnya Tapi apa nggak gosong-gosong tuh kalau? ya gosong-gosong Pak, gelap-gelap gitu, gelap-gelap Karena gitu. kan serangga nyentuh kan Nyentuh lemak, lemak, Iya. bener. Jadi pasti gitu. gosong, ya. Banyak yang dibuang atau banyak yang dipakai akhirnya? Iya, awal-awal coba ya banyak yang Dibuang, kebuang gagal ya. gitu. Sampai ya ibaratnya kita ya udahlah ini trial sampai malam kita tuh kadang sampai jam 2 malam, jam berapa Itu gitu udah sama Mas Gilang Iya, sama gitu? Mas Gilang udah itu. Kita sakit penasarannya gitu. Karena kita ngejalanin berdua, saya sama Mas Gilang selalu diskusi bahwa kalau kita mau, apalagi ini bisnisnya adalah sosial lebih banyak aktivitas sosial, marginnya kita harus lebih berani, lebih tipis, otomatis harus terjun bener-bener lebih dalam Nah, gitu. itu saya kira suatu pelajaran tuh. Iya, Ini. iya. Jadi memang kalau sosiopreneur itu nggak bisa kita seperti investor. Sosiopreneur itu memang harus banyak pendampingan, pelatihan, dan kita berbagi. Jadi bukan kita jadi untung lebih besar yang itu nggak bisa tuh. Karena kita orang lain juga jadi satu tim sih ya sama kita gitu seperti Jadi memang kelompok. niatnya ya yang harus tujuannya mau membangun bisnis ini Iya, untuk apa? Luar biasa, luar biasa. Yuk kita ini ini jadi satu motivasi sekaligus renungan sebagai introspeksi kepada diri kita. Kita ini udah melakukan apa sampai sejauh ini, Ya. gitu ya. Tadi ceritanya menarik sekali loh. Sampai saya terharu juga ada. Apalagi Mas Mujid muda, Mas Gilang juga masih muda. Enggak, ini ada kayak apa ya, cemoohan. Kok mau melakukan bisnis seperti ini yang ya jauh dari wangi. Bukan nggak ada lagi Bu, banyak gitu. Apalagi saya lulusan pulang kuliah dari luar negeri, terus Mas Gilang dia backgroundnya lebih banyak aktivitas di yang backgroundnya geodesi, banyak di pertambangan dan yang lain. Mungkin kan suatu yang loh ngapain tahu-tahu ngurusin sampah gitu. Pulang mau nggak mau, tapi saya rasa bahwa ini semakin saya dicemooh, saya punya prinsip kalau saya semakin diremehkan dan di proses riset kita atau trial kita works, saya itu bisa nunjukin ke mereka. Itu jadi pecutan buat saya. Kecuali beda cerita kalau saya di sini pesimis, wah kayaknya nggak jadi terus dicemooh, mungkin ada tuh pikiran saya mundur. Tapi semua proses yang kita jalanin, pemberdayaan kita, ternyata kita dapat keluarga tambah banyak di masyarakat, kemudian proses bisnis kita ketemu buyernya dan yang lain. Oh, berarti ini tinggal gimana saya modeling biar kelihatan satu hal yang bisa dinilai dari sisi lain gitu. Ya, itu jadi pecutan saya, Bu. Kalau dibilang cemoohan dan yang lain, bahkan dulu harusnya saya ditawarin jadi dosen dan yang lain. Wah, enggak deh gitu. Kan padahal kalau dibilang jadi dosen mungkin lulusan luar negeri dan yang lain lebih enak lagi gitu. Bisa milih jalan kayaknya ini saya bisa lebih jauh dan lebih bermanfaat gitu sih, Bu. Tapi Mas Mujib, masalah sampah ini kan mindsetnya juga boleh dibilang mindset sosial ya. Problem sosial artinya ya memang boleh dibilang sebagian besar rakyat kita kan memang buang sampah itu sembarangan ya. Terus waktu itu ketika meyakini bahwa ini akan berhasil, bagaimana melihat bahwa tantangan yang begitu besar, problem sosial, problem masyarakat, kebiasaan masyarakat seperti itu, buang sampah di kali, buang sampah di mana saja sembarangan dengan upaya saya mau ngerjain sampah itu, waktu itu pemikirannya gimana? Iya, gapnya kan pasti besar banget tuh Pak Agus. Jadi habit kita seperti apa, orang-orang kita, kemudian aktivitas kita. Yang pertama kita lakukan, kita coba mikir, karena mungkin rata-rata kita coba cari ada nggak sih mesin atau apapun yang bisa milah sampah. Gitu ya, nggak ada. Saya itu nggak ada. Adanya ternyata mesin nyacah sampah campur dicacah-cacah malah semakin berantakan. Nah, akhirnya kita coba, salah satu yang kita lakukan pertama, kita mencoba membuat mesin pemilah sampah otomatis. Belum terpilah dengan baik sekali, artinya masih ada Conveyor itu? Konveyor, mesin pilahnya Pak, mesin pilahnya pilahnya dulu ya? mesin pilahnya. Dulu belum pakai konveyor Pak, masih dimuat gini, pakai tenaga Masukin. angkat-angkat gitu. Jadi setelah dipilah yang botol yang bisa didaur ulang,
sisanya krecek dari naik tuh dimasukin manual. Nah kita coba ngeliat, oh ternyata bisa nih kepilah organiknya keluar, udah jadi kayak bubur, plastik dan yang lainnya kelempar keluar. Nah, cuman masih ada kontaminasinya. Sampai hari ini kita terus upgrade. Salah satu fasilitas kita ya sekarang yang udah proper ya di Taman Safari udah bagus nih. Jadi minim sekali plastik yang ikut gitu. Ya dulu produk yang pertama yang saya lihat itu kayak banyak cacahan apa itu bukan plastik sih kebetulan apa dulu tuh kayak timah-timah ya kayak Iya, termasuk kadang kayak akrilik iya, pecah Ya. gitu. Jadi kalau disebar di tanah dia kelihatan ya. Gitu. Itu. Nah, kemudian bisa masuk istilah jadi ikut berkontribusi membuat Banyumas jadi bersih dan sebagainya Green Prosa itu bagaimana itu? Jadi akhirnya saat itu kita dengan kelompok-kelompok karena memang di Banyumas diperbolehkan kelompok-kelompok ini mandiri gitu. Jadi kita cari kelompok-kelompok mandiri untuk kita dampingi mau apa enggak. Misal kebetulan kita dulu ada sedikit uang untuk ngasih mesin-mesin tadi entah juga ada orang yang donasi dan yang lain gitu Pak Agus dulu. Nah dulu kebetulan dari Singapura juga ada yang ngasih pinjaman dan yang lain. Nah itu untuk di kelompok-kelompok. Nah, Ada berapa kelompok waktu itu? kelompoknya saat itu ada 17. Rata-rata satu kelompok itu 30 sampai 50 orang. Nah, itu terdiri dari kepala keluarga atau apa? Kepala keluarga, terus ada ibu-ibu juga, semuanya yang dulunya banyaknya pemulung-pemulung yang dikelompokkan oleh DLH Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola fasilitas. Oh, Gitu. jadi ini masih pemulung nih kelompoknya? Iya, kelompok pemulung ini gitu. Nah, dari situ kita yang kan organiknya cukup banyak, tempatnya kecil. Nah, kita membentuk kelompok baru lagi. Ada kelompok-kelompok yang khusus cuma budidaya maggot untuk bantu nyerap organiknya. Jadi organiknya nanti didistribusikan ke si kelompok baru ini. Nah, ini yang hanya untuk maggot. Oh jadi Gitu. tetap split ya. Split. Satu ada valuable waste itu langsung di recycle ya, Langsung di-recycle. dijual ke juragan sampah iya, lah ya, juragan sampah. pemulung ya, rongsok. Kalau yang organik bikin kelompok baru, Ada kelompok baru sama budidaya ya. kelompok yang tetap existing karena lebih dibikin kelompok baru gitu. Jadi mereka sama-sama ya? Iya, sama-sama gitu. Jadi bisa diolah dua-duanya. Iya, bisa maksimal. Nah itu Pak. sisanya berapa ya kalau dari sampah kayak gitu waktu itu? Nah, kalau Valuable waste organik kan masih ada tuh RDF atau apa benar-benar. namanya. Nah, yang valuable waste yang bisa didaur ulang terus organik masih ada 27% ini rata-rata Pak Yang Agus. nggak bisa Yang nggak bisa diapa-apain. Itu kenapa? Itu apa jenis sampahnya? Contoh nih, diapers. Kemudian multi-layer plastik saset, kemudian kemasan ciki-ciki gitu. Oh, terus yang itu refillnya untuk yang sabun kayak apa itu nggak bisa juga? Iya, kadang kemasan-kemasan makanan lah terutama sama produk sabun gitu, body care itu belum bisa didaur ulang. Pokoknya ada Tapi lapisnya. kalau botolnya bisa, yang model kayak shampoo misalnya ada botolnya itu bisa. Ya, karena itu plastik. Ya, karena itu plastik. Oh, oke. Tapi kalau yang saset, nah kan banyaknya kalau di daerah kan saset. Iya, betul. Nah itu nggak bisa. Nah itu kita cari alternatifnya. Kebetulan Banyumas itu dianugerahi deket banget sama pabrik semen. Di situ ada semen tuh di Banyumas sendiri sama di Cilacap yang cuma jaraknya 80 kilo lah. Nah, ada regulasi di sana bisa dijadiin bahan bakar pengganti batu bara, namanya RDF. Refuse fuel. Oh, oke. Jadi untuk bahan bakar. Ke sana lah kita olah. Dulu sempat banyak inovasinya bikin kalau sama Pemda ya, Pemda yang berinovasi kita memberikan saran dibikin paving block, dibikin ini dan yang lain. Tapi kan semuanya harus viable dan finance harus viable kan secara bisnis. Jadi ada yang sustain nih di situ. Tapi kita mencoba gimana caranya terpilah dengan baik dulu.
di Sorry, Itu yang Mas, utamanya ya. Kalau yang tadi dibikin paving, dibikin balok-balok itu kan tetap harus dibakar dulu ya. Betul, harus dilelehkan dulu. Berarti harus ngeluarin dibakar emisi dulu. dong. Nah, itu makanya. Iya, itu juga salah satu PR-nya. Gitu. Paling concern sebenarnya sampai hari ini di semua site kita punya terkendala tuh diapers. Pampers yang untuk orang dewasa orang kan ada sekarang kan adult semua sama- umur, semua Iya, umur. Iya, kan semua Pakai anak-anak. pampers, pembalut, Pembalut, wanita. betul, itu betul. itu memang jadi susah karena dia tidak bernilai, diurai pakai serangga nggak bisa, dibilang dijual lagi juga nggak bisa. Dan nilai lapisannya banyak ya. Betul, Banyak. betul. Jadi akhirnya itu dikeringkan terus dicacah dibuat Iya. RDF gitu. Berat RDF gitu. Iya. Gitu yang Tapi gimana supaya tidak mengeluarkan emisi batu Betul. bakaran ya? Belum ada teknologi untuk itu? Sebenarnya ya itu Bu, paling opsinya jadi RDF, tapi harus di pabrik semen atau di PLTU karena mereka udah punya kiln chamber yang proper gitu. Nah, cuman kendalanya tidak semua daerah dekat dengan fasilitas tersebut. Contoh misal di daerah Jawa Tengah juga cuma mungkin hanya di Banyumas, di Cilacap yang ada gitu. Untuk kota-kota lain belum tentu. Di Jakarta kita dekat dengan Bogor ada gitu. Cuman kapasitasnya dengan sampah Jakarta aja nggak nutut gitu, nggak seimbang, nggak bisa nyerap gitu. Tuh. Dan teknologinya cukup mahal untuk jadi seperti itu. Jadi kalau kegagalan ya, kalau terjadi kegagalan dalam pengelolaan sampah itu sebetulnya quote-unquote salah siapa itu? Apa salah masyarakat yang tidak memilah? Apa salah Pemda yang nggak menyediakan itu atau gimana itu? Ya kalau dibilang salah berjamaah kalau saya Pak, karena kita udah terbiasa juga budaya kita bikin sampah rukun, akur. Sampah kita kan dibuat akur, masukin di tempat yang sama. Rata-rata orang kita di tempat yang sama. Kemudian petugasnya juga bikin sampah tambah akur lagi, dinaikin, nggak dipilah, nggak ada tuh truk di kita belum ada truk organik sendiri, misalnya anorganik sendiri kan truknya juga akur gitu, naik jadi sama lagi. Jadi di Dicampur di TPA semua. kan lebih akur lagi. Iya. Terus diacak-acak Dia diabrak-abrak. diabra-labra Betul, gitu. betul. Jadi kalau bilang semua sama, cuman memang harusnya karena kita dalam bernegara, policy juga menjadi salah satu yang penting gitu. Di mungkin beberapa 1 tahun terakhir ini sampah ini semakin gaungnya semakin kencang. Ya alhamdulillah pemerintah udah mulai semakin lihat ke situ. Ya ada bank sampah Ada bank sekarang sampah, ya. ada Digugah waste kesadaran energy, untuk memilah iya. sampah. Yang seperti Mas Gilang tadi cerita, kadang-kadang untuk buang ini orang males kan. Akhirnya rukun itu karena dicampur. Iya, iya. Padahal bisa jadi kita individu udah memilahnya. Tapi Nah, karena kayak gitu, fasilitasnya nggak ada ya. Mas Mujib apa nggak ini? Nggak stres, putus asa, terus aduh gimana nih? Ya putus asa sih bukan putus asa ya Pak ya, tapi lebih ke ya saya beginilah sebagai WNI gitu. Kalau saya bercandaan sekarang kan apalah daya kita sebagai WNI habitnya gini gitu. Nah, jadi mulai coba cari alternatifnya Pak Agus. Gimana caranya kita pilah, bahkan kita punya teknologi canggih apapun mau ditiru kayak di Eropa, pakai sensor atau apa, nggak akan works tanpa kita akur gitu. Kenapa? Iya kan, kalau di beberapa negara itu kan mereka pakai sensor optik kebaca. Ketika sampahnya lewat, ini kelempar, ini ngelempar. Oh, Karena sampah kita akur. Oh, Sensor itu saya Bingung. bingung gitu. Bingung Saya sempat diskusi sensornya. sama beberapa ahli yang bilang, wah ternyata nggak bisa ya Mas ya gitu. Beliau kalau bilang, oh ini bisa, ini bisa. Pas lihat saya bawa ke tempat kami, wah lumayan juga ini, tricky gitu. Karena bukan kadang, banyak orang nyimpen sampah di dalam satu kresek kecil, masukin, terus dikresekin lagi. Ya gimana sensornya mau ngebaca? Iya. Gitu. Nah, berarti nanti kita perlu edukasi cara memilah sampah dan menempatkan sampah seperti apa, itu juga penting kan? Benar ya? Tapi sistem TPA berarti keliru ya. Iya, Keliru, betul, benar-benar. TPA menjadi satu itu. Iya. Nah sekarang kalau misalnya tadi dengar dari Mas Muji, saya banyak belajar nih, sampah itu yang istilahnya sesuatu yang udah istilahnya dibuang, nggak ada harganya, ternyata bernilai. Itu yang Iya. pertama. Kemudian dipilah-pilih, ada yang tadi
bisa menjadi bahan pakan untuk apa ya, misalnya untuk ikan, Iya. untuk apa kalau maggot itu biasanya? Dia bisa untuk ikan, bisa buat ayam, bebek-bebekan, Makan. unggas Unggas. gitu. Dan itu maksudnya sehat ya untuk Oh iya. boleh Oh iya. Kan protein. diperlukan karena kita Proteinnya makan tinggi. juga itu sehat. Iya, Oh, Proteinnya tinggi ya. karena dari organik. betul. Dan memang harus organik. Iya. Betul ya. Ah. Nah, itu ada pengukurannya segala macam. Iya, ada pengukurannya. Nah, itu yang organik. Kalau yang tadi punya value added-nya, ada nilainya, itu bisa tadi apa? Jadikan recycle gitu. apapun Apapun. Nah, yang susah tadi adalah diapers, yang tadi kemasan saset, itu bisa dimasukkan menjadi energi. Energi, ya. Oh, berarti ada Bahan 3 bakar. hal ya. Yang sampah ini akhirnya Iya. hasil produknya. Ya, valuable waste, Heeh. organic waste, sama RDF. Iya, Gitu. Oh, oke. Nah, cuman ini kan kebetulan Mas Mujib ini memang sekolahnya di peternakan dan beliau ini kan master dari Koreanya itu ahli gizi pakan ternak. Makanya beliau riset bagaimana maggot ini proteinnya berapa banyak. Jadi kalau dikasih ke ikan itu pertumbuhannya bagaimana, ke ayam petelur gimana, ke ayam pedaging bagaimana, bebek. Mungkin boleh juga cerita. Iya. Iya, jadi dari produk kita khususnya organik itu kan jadi maggotnya sendiri sebagai sumber protein, ada sama pupuk. Pupuk. Jadi kasgot kita nyebutnya. Kasgot. Bekas maggot. Kan maksudnya makan dia mengeluarkan waste. Oh, yang kayak tadi kayak Iya. bubuk tanah itu. Oh, oke. Itu. Jadi kita sebutnya kasgot. Jadi sebenarnya aktivitas ngelola sampah itu bisa untuk ketahanan pangan loh, Bu. Oke, cerita Iya. lebih dalam nih tentang itu. Nih, tadi kan kasgotnya itu bisa kita jadiin untuk pupuk. Pupuk Oke. serangga organik. Pupuk serangga organik itu bagus gitu. Bahkan ada petani duren yang juara nasional pakai pupuk dari kasgot. Kasgot. Gitu. Itu dari kita. Kemudian si maggotnya setelah kita keringkan itu kita bisa jadiin tepung. Nah, saya akan formulasikan karena kan setiap hewan itu, setiap ternak punya kebutuhan proteinnya masing-masing. Iya. Kalau misalnya kita bilang protein maggot ini range-nya dia bisa di 39 sampai 42%. Kalau kebutuhannya unggas ayam petelur itu butuhnya cuma 20%, 18 sampai 20%. Kalau kita kasih sebanyak itu percuma. Akhirnya sampah lagi hitungannya, jadi pup lagi kan harus kita proses. Kalau pup lagi metan naik dan yang lain. Nah, kemudian ikan juga ada batasannya. Ikan mungkin tinggi, bisa ada yang sampai 35. 35, Tapi ada yang sesuai kebutuhan. Jadi kita coba kembangin. Kalau di US, setahu saya sekarang mereka banyak develop untuk pet food. Tuh, pet food gitu. Kebetulan kemarin juga Enhanced proteinnya. Enhanced protein. Iya. Enhanced protein, dan dia si maggot ini punya zat tersendiri yang untuk bagus pertumbuhan bulu. Jadi Kalau di kinclong. pet, jadi kinclong, jadi Shining. blending gitu. Jadi apa namanya, dia bagus sana. Jadi Makanya kemudian dicoba ke kambing ya. iya, kita coba di beberapa perah. ternak lain Kambing gitu perah. untuk ningkatin kebutuhan nutrien dasar, karena maggot ini punya asam amino, kandungan asam amino esensial yang nggak bisa diproduksi oleh si ternak tersebut atau hewan tersebut. Makanya kita bisa edit. Nanti Mas Mujib kita pasang foto ya kambing yang dikasih makan itu cantik-cantik kambing. Jadi nanti kulitnya juga bisa digunakan untuk apa ya, bulunya itu ya. Mengkilat itu ya. Mengkilat ya. Nanti kita minta fotonya untuk supaya ikut ditampilkan biar penonton juga. Iya, betul. Oh, ini kok cantik-cantik. Iya. Wajahnya tuh keibuan. Iya. Sampai begitu, wajahnya bisa keibuan. Oh, karena kalau cari ternak buat ternak itu harus yang wajah perilakunya induk itu harus keibuan. Oh gitu. Sehingga dia Iya. wajah dan sorot matanya, sinar matanya itu keibuan kan. Oh, ini tips Gitu. lagi ya. Tips lagi. Jadi harus kan kita mengerti animal behaviornya, animal nutritionnya, needs-nya. Jadi biar balance. Jadi kita ada rekanan peternakan kambing yang kita bikinkan konsentratnya dari limbah-limbah sisa
produk-produk expired kayak susu, biskuit dan yang lain-lain kita formulasikan ditambah tadi maggot dan yang lain kita formulasikan biar meet sama kebutuhan si kambing tadi. Walaupun dia ruminansia. Walaupun dia ruminansia. Ruminansia itu apa? Bahasa berperut 4. Berperut kayak kambing lah, kaki 4. Oh, kaki 4. Iya, Kaki 4 berperut 4. berperut Berperut 4. Ya kan kalau kambing itu kan kalau Iya, makan benar. nanti udah 3 jam kemudian dia akan tidur terus balik ke mulutnya tuh. Iya, Ngunyah 2 kali lagi. ngunyah Oh, gitu. Ya. Iya. Nanti kita kan dalam episode mendatang nih sedulur-sedulur sekalian, kita akan ke tempatnya Mas Mujib di Purwokerto. Kita lihat juga ada budidaya maggot, kemudian apa istilahnya pemusnahan sampah industrial food waste. Kalau tadi kan yang diterangkan banyak lebar mengenai sampah organik, Organik, sisa makanan. bisa konsumsi. Di tempatnya Mas Mujib Green Prosa juga mereka ini memusnahkan sampah industrial waste yang expired seperti susu bubuk, produk-produk dari apa snack, ya, biskuit, coklat, Koko Crunch dan sebagainya. Nah itu juga dipakai buat pakan ternak. Dan itu walaupun expired masih bisa Masih ya? masih bisa. Jadi setiap produk nanti kita sampling nutriennya karena memang secara aturan sudah tidak boleh dikonsumsi Manusia. Secara Iya. aturan dimusnahkan. Tapi kita rekan-rekan kami kita sampaikan bahwa ini kita musnahkan untuk jadi seperti ini. Jadi karena mereka kan sekarang juga ada tuntutan circular economy. Iya. Kita sampaikan begini ini jadi satu circularity baru. Jadi value Ya, added, value added. circular economy. Dan itu layak untuk Untuk pakan ternak. pakan ternak dan pakan ternak yang nanti dikonsumsi manusia pun Ya, aman. Itu kan Oke, bahkan oke. sekarang sudah tersertifikasi NKV. Kalau ngomong standarnya NKV itu apa? Nomor kesehatan veteriner. Oke. Kalau di dunia ternak harus pakan dan yang lain tuh sekarang harus ada NPP, NKV, nomor pendaftarannya terregistrasi. Nah, kita udah terregistrasi. Jadi udah pasti aman. Nanti kita harus lihat ke sana. Harus Iya, lihat, harus lihat. harus Nggak bisa lihat. dibayangin. Nggak bisa Nggak bisa dibayangin. dibayangin, nggak Kalau bisa. kalau cuma diceritakan ini kan para pendengar dan sedulur-sedulur Langgam Karsa juga bingung. Jadi kalau nanti kita harus tapping video, diliatin. Nah, ini kan istilahnya baru awalan ya, awareness, pengetahuan, knowledge tentang ternyata sampah itu jadi ada valuable waste, ada organic waste, ada industrial food waste, ada RDF. Iya. Jadi tambah nih, tadi 3 Tambah, sekarang 4. tambah. Menarik. Empat nanti Green Prosanya arahnya kemana Mana? nih? Nah, future-nya? kemudian ya ini tadi saya dari tadi terkagum-kagum dan terheran-heran bicara tentang kelompok. Nah, kelompok ini yang dibangun sampai sekarang udah berapa kelompok dan lebih banyak apa anggotanya itu? Siapa mereka itu kelompok-kelompoknya? Kalau secara anggota kita itu paling banyak justru perempuan. Oh, Perempuan. betah dong kalau gitu. Oh betah, Oh, ibu-ibu. ibu-ibu ya. Itu aja. Kalau kita kan sekarang ada di Banyumas, nah kemudian ada di Tangerang Selatan, ada di Depok sama di Bogor. Berarti 4 daerah. 4 daerah. Oke. Nah, 4 daerah. Dan paling banyak untuk ibu-ibunya ada di Tangsel. Nggak tahu nanti kalau Depok menyusul. Karena Depok ini juga baru 1 bulan tapi kita udah punya 6 kelompok. 6 kali 25 berarti sekitar 150 ya. 150. Kalau di Tangerang kita udah 63 kelompok. Wih, Wah, 63 kelompok. itu mulai tahun berapa? Itu kita mulai belum lama, Bu. Awal tahun kalau di Awal Tangerang. tahun 2025 Iya. sudah 63. Udah 63 Dan ini bisa terus kelompok. bertambah. Dan terus kelompok. Jadi dalam 1 bulan 1 kelompok. Kalau ada ibu-ibu yang merasa bilangnya ke tim saya itu bilang, "Mbak, Mas, tempat saya kejauhan, saya bisa ngumpulin ibu-ibu." Saya bilang, "Tapi harus 25 orang minimal." Oke, siap. Jadi nanti ada kumpulan baru tempatnya. Gitu. Jadi dari 1 kelompok dalam bulan November saja kita bikin 4 kelompok, mecahnya sekarang jadi 12. Oh. Gitu. Jadi total ada berapa orang? Total Perempuan-perempuan hebat itu itu. sekarang 3.000. Kemarin saya baru terupdate 3.786.
Itu yang di Tangsel. Itu yang di Tangsel. Kalau di total semua Kalau di 4 daerah itu kalau di total semua sekarang kalau nggak salah ada 10.200-an. wow. 10.200. Itu pendampingannya gimana? Pakai ada champion-championnya di situ? Ada champion, leader ya? ada leader-leadernya. Dalam pemberdayaan itu. Oh, oke. Dan sekarang kita lagi konsepin baru kalau selain leadernya anak muda, ternyata yang senior-senior itu juga bisa karena semangatnya kan lebih menggebu-gebu Kayak gitu. saya lah ya. Iya, kayak Mbak Dini ini semangatnya lebih menggebu-gebu. Jadi ngajak tetangganya dan yang modelnya adalah bikin iri kalau tetangganya nggak ngikutin aktivitas praktek baiknya. Itu kayak ya lu mah nggak ikut. Nah, itu akhirnya kan semuanya tergugah. Karena ada apa? Ada nilai ekonominya. Nah, karena ada nilai ekonominya dan awalnya ini bermula dari kelompok-kelompok kita ada rekanan PNM, BUMN untuk ultra mikro. Mereka itu kelompok-kelompok ini harus nyicil setiap minggu. Setiap minggu nyicil range-nya dari 20.000 sampai 70.000. Beda-beda gitu. Oh. Nah, ketika kita approach ke mereka, ternyata bisa nih. Setiap minggu saat mereka kumpulan, mereka kan biasanya awalnya cuma kumpulan bayar cicilan. Sekarang mereka kumpulan bayar cicilan nggak perlu, mereka dapat duit. Karena seringnya berlebih malah. Bisa nyicil mereka bisa lebih gitu. Jadi yang mereka bawa apa tuh? Yang mereka bawa sampah-sampah dari rumahnya, kardus, botol, tempat-tempat sisa body care dan yang lain yang material yang bisa didaur ulang, sampah-sampah yang bisa didaur ulang mereka bawa. Kita wajibkan mereka udah pilah. Jadi kita ajarin. Dan sekarang ada program-program kita kolaborasi sama PNM ini mau bikin program Liga Memilah gitu. Jadi yang milahnya, yang kelompok yang milahnya paling bagus nanti akan ada reward dan yang lain. Jadi biar semakin termotivasi gitu. Jadi kita selalu update bahwa kelompok terbaik memilah kelompok ini karena pasti ada nih kadang ibu-ibunya lupa dan yang lain kecampur. Nah, itu kita coba approach ke mereka. Jadi gimana ini ya nih, Mbak gitu. Dini, Mas Mujib, kegiatan ini kan satu re-engineering sosial yang tadinya tidak punya mindset memilah menjadi memilah. Kedua kan ini inovasi di jasa keuangan. Mereka dapat kredit yang secara konvensional dibayar angsuran dengan uang, sekarang berubah menjadi dibayar dengan sampah. ya kan? Jadi sekarang kelompok ini yang ribuan ini kemudian sudah punya mindset baru bahwa kalau kita memilah sampah bisa jadi duit. Duitnya boleh minjem ke PNM kan gitu ya. Untuk yang ultra mikro ya. Tapi ya lama-lama tentu nanti bisa nyicil KPR juga jadi sampah kan. Bisa jadi. Harapan saya bisa jadi. Atau nyicil motor ya kan. Betul. Saya kalau sama Mas Gilang selalu bercandaannya nanti kita buat itu waste resident gitu. Itu nyicilnya dari sampah gitu. Iya, keren loh. Gitu. Karena bahan-bahannya juga bisa kan. Iya, betul. Contoh di Purwokerto kan udah pengalaman. Iya. Bikin paving block dari sampah. Iya. Terus bikin ini kaso-kaso Bikin dari kaso-kaso, sampah, bikin iya. genteng dari sampah. Oh gitu? Iya. Iya. Dan materialnya sebenarnya kuat, cuman karena saat itu Cuma harus dikasih besi lah kali. iya supaya harus patah. ada penguatnya dan yang tapi tinggal kita daftarin secara SNI dan yang lainnya harusnya bisa gitu. Cuman kan kalau saat itu kita berpikir kita harus ngurusin properti lagi, Waduh, susah. ya Nggak udah kebadan ya. nggak kebadan. Sementara nggak harus Itu- fokus iya, dulu ya. bener. Nah, cuman- Berkolaborasi aja nanti Iya, dengan bener. para tadi Iya, ya sedulur betul, muda betul. yang Cuman atau saya sosiopreneur pernah lainnya. dengar juga ya ada pertandingan atau apa ya tentang membangun rumah dari sampah. Ada juaranya juga Mbak. Jadi dibuat dari botol-botol dindingnya pakai botol-botol plastik atau pakai apa. Ada juga itu bisa. Jadi kalau tadi bikin residen beras dari waste itu ada kemungkinan bisa. Karena kita lihat, saya maksudnya searching dan yang lain ada loh yang kayak gitu. NGO luar negeri itu kan banyak masuk, mereka mencoba mengenalkan teknologinya. Sebenarnya tinggal gimana kita menemukan PR-nya adalah meet-kan resource. Mereka kan punya ide, tapi kita resource, tapi harus punya market. Nah ini yang nantinya mimpi saya sama Mas Gilang nih bisa terrealisasi gitu. Karena
bisa nih kayak jadi bikinnya kayak Lego. Kan Iya, bisa iya. kita cetak batu batanya dari pengganti batu batanya dari plastik bisa jadi kayak Lego. Ih, menarik Gitu. banget ya. Iya. Bisa. Menarik banget. Di Lombok sudah ada, cuman mereka barangnya Ya tuh kayak bukan Legoland. kayak Iya, Lego, Jadi menarik nggak banget. usah pakai semen malah. Iya. Cetrek, Benar, itu ada. Bricknya itu ya. Iya. Bricksnya, Iya, iya. bricknya Dari plastik. gitu. Iya. Malah nggak bocor, nggak lemah. Iya, iya. Yang pasti plastiknya itu istilahnya harmless ya. Jadi Iya, harmless. untuk kita hirup aman gitu ya. Benar. Dan Gitu. Jadi itu peran perempuan loh, Mbak. Makanya peran Iya. perempuan. Ini saya sampai terkagum karena saya juga sebagai perempuan kan. Jadi ekosistem tanpa disadari ekosistem sudah mulai terbangun kan. Mulai. Iya. Nah, dari 10.000 lebih tadi, jadi kalau di ngebayangin perempuan-perempuan yang tadinya bisa jadi mereka tangannya di bawah, sekarang kan mereka tangannya sudah bisa di atas. Iya, iya. Betul ya. Nah, ekosistem yang dibangun juga dari hulu ke hilir kan ini. Betul. Dan kalau dengar tadi tantangannya kan biasanya kalau melakukan tadi budidaya apapun, mentoknya di pemasaran. Iya, iya. Ya, istilahnya tadi Mas Mujid apa kalau orang yang langsung terima mau magot kayak apa istilahnya Off taker. Off-taker. Off-taker ini kan untuk menjamin sustainability dari ini kan. Benar. Itu gimana tuh ceritanya? Kalau untuk material recycle, barang daur ulang yang dikelompokkan ibu-ibu itu off-takernya ada. Ya kalau bisnis recycle kan sudah dari zaman Dari zaman Indonesia dulu. merdeka lah kalau Udah kita ada. bilang. Udah ada tuh juragan-juragan plastik, botol dan yang lain. Cuman sekarang kita mencoba bukan mengeliminasi, kita mencoba mendirectkan langsung ke pabriknya. Sehingga apa? Biar kita punya nilai lebih untuk kelompok dan kami pun ada margin karena bisnisnya harus sustain. Jadi maksudnya Gitu. Mas Mujid itu misalnya suatu pabrik A mengeluarkan produk makanan kemasan, Iya. pakai botol plastik atau pakai apa. Nah ini dibeli oleh si pabrik ini Iya. sebagai tanggung jawab sosialnya juga. Bahwa kamu kan yang ngeluarin nih botol-botol plastik yang ada ke masyarakat. Sekarang sampah plastiknya kamu beli lagi, kamu daur ulang jadi sepatu, jadi Iya. jaket, jadi topi, jadi apa gitu loh. Sekarang sudah mulai sistemnya begitu Udah. ya. Iya, produsen-produsen bagus ya. sekarang Maka itu udah kan banyak, Mas Mujib Green Prosa ini tadi dengan 10.000 lebih peserta itu berapapun mereka terima karena mereka sudah ada off taker yang besar yang nampung. Karena ini sebagai sustainability dari green economy yang dibangun oleh nasional lah. Betul. Iya, iya, Pemerintah kita kan juga mendorong adanya proses recycle ekonomi, green economy sehingga perusahaan-perusahaan besar, perusahaan makanan minuman yang besar-besar yang mengeluarkan produk dengan kemasan kosongnya kembali ke dia. Gitu. Itu yang tadi Kang Agus bilang di awal circular economy. Circular economy dan green economy. Jadi Dan green economy. iya, jadi mereka buang dia bikin produk dengan kemasan itu jangan cuma membiarkan jadi sampah, mereka mampu mengolahnya lagi gitu. Ya, inisiatif-inisiatif di perusahaan besar sudah banyak yang tumbuh di situ. Jadi kita langsung ke perusahaan mereka untuk di recycle. Jadi bukan lewat pengepul Udah bukan lewat pengepul. sampah yang itu ya. Karena kalau lewat rantai pengepul akan panjang, jadi kita nggak akan bisa program tadi nggak akan sustain karena seberapapun kan tadi kalau misalnya bisa dapat 20-30 ribu kerasa. Seenggaknya program ini harus kerasa bahwa orang yang ikut gabung dengan kita ada benefitnya. Jadi Mas kontrak harganya kan kontrak harga fix ya. Kalau harga fix Misalnya gitu. untuk 6 bulan jangka waktu 6 bulan harganya sekian. Kalau pengepul kan tawar menawar jadi Iya. fluktuasi. Menawar, Betul, fluktuasi. Dan itu yang membuat mereka merasa aman karena dapat angkanya ya yang layak. Jadi bisa janji Iya. kan, Betul. ibu-ibu minggu depan kalau ketemu saya lagi bawa ya botol plastik, gini-gini, mas kumpulan. Iya, iya. Harganya berapa Pak? Nanti naik turun. Besok bawain murah. Oh enggak, fix gini. Gitu. Nah, kan kalau bicara sama ibu-ibu, tadi sudah mengawali karena adanya motivasi. Pasti dong ada yang suka curhat, yang ngeluh, segala macem. Itu ada nggak cita-cita yang membekas kepada Mas Mujib dengan Mas Gilang yang akhirnya menyadarkan kita harus melakukan lebih dari apa yang sekarang? Oh ada, belum lama saja kemarin ada ibu-ibu datang ke tempat kita, tempat recycle center kita, Yang di mana itu? yang di Tangerang itu datang, bilang bisa nggak? Ternyata ibu ini nggak pernah
dia itu uangnya cicilannya tetap sendiri, cicilannya nggak diganti pakai sampah tapi uangnya ditabung sengaja. Nah, terus kemarin itu datang kebetulan bilang ke tim saya, Mbak, ini saya butuh uang untuk bayar sekolah anak, bayar apalah gitu, ujian atau apa gitu. Nah butuhnya kita segini gitu, tapi saya nggak punya uang, gimana tetangga dan yang lain nggak ada apa namanya nggak bisa minjemin. Terus pas kita cek ternyata punya tabungan 2.300.000 sekian. Lumayan. Akhirnya uang ini bisa buat bayar tabungan, bayar ujian ya. Maksudnya tabungan di mana? tuh? Tabungan Di di PNM apa? di bank sampahnya. Oh, di bank sampah. Di Oh, bank dia nggak sampahnya. pernah Jadi ambil. dia di PNM-nya bayar rutin, Pak. Oh. Nah, ini ditabung. Kelebihannya. Kelebihannya ditabung. Oh. Nah, ternyata pas kita cek ada 2.300.000. Terus kaget dong dia. Iya, dia wah, dia pikir lebihannya tuh mikirnya paling tinggal 300.000 atau berapa. Ternyata 2.300.000. Nah, dari situ ya wah bener-bener terima kasih dan yang lain pas kebetulan ya saya dengar ya wah alhamdulillah banget nih kita bisa bantu. Ada story lain sebelumnya mungkin saya dengar cerita bahwa ada ibu-ibu juga yang katanya 2 hari itu ya mungkin punya masalah ekonomi atau apa belum makan bahkan beras aja nggak punya. Saya dengar cerita dari salah satu leader kita ya itu bilang yang Mbak Dian yang di situ ternyata dia bilang Mbak bisa nggak saya ngambil tabungan gitu karena kan kata-kata ada ya alhamdulillah kita bisa bantu dia gini aja kebetulan ekosistemnya PNM dia punya namanya warung Mekar yang jualan sembako murah. Saya kontakkan lah bisa nggak dibantu saya belilah sembakonya gitu. Nah dari tabungan dia jadi dia pulang ya dapat nenteng bawa telur bawa beras dan yang lain gitu. Kita ambilkan di unit warung Mekar terdekat gitu. Itu berkolaborasi ya, lagi berkolaborasi ya? lagi Luar gitu biasa. karena kan kebutuhannya makanan ya Bu ya kita kasih ya. Jadi Di situ. Mekar itu Bener-bener program pemerintah terkait mikro, ultra mikro. ultra mikro ya. Gitu. Jadi disitulah kita oh ya dengan bank sampah gitu. Kalau dulunya mereka hanya Mekar kan hanya habis untuk menyicil. Sekarang mereka ada lebihan. Jadi sewaktu-waktu ada case ya 2 case itu yang benar-benar. Kalau dulu di Banyumas ya banyak sekali teman-teman yang kelompok KSM nggak punya rumah. Alhamdulillah dengan kita bantu dan yang lain ya kita bisa menyalurkan tangan dulu dibantu Astra kita ceritain ya dapat CSR dibikinin ya tempat yang untuk tinggal ternyata dia selama ini tinggal di bukan tempat sampah tempat pengelolaan sampah yang di Banyumas di itu TPST-nya gitu itu bisa dibikinin wah itu berarti ya bikin kita yakin bahwa ini kayaknya ngasih manfaat Banyak banyak menolong. orang Manfaatnya. gitu. Terus yang ini juga dong, yang cerita tentang pemulung, kemudian kerja di IWM, Ya, bangga banget karena pakai seragam, pakai Iya. nemtek, dan kemudian jadi bisa nyicil motor. Aduh, luar biasa. Tadinya kan pemulung, mau nyicil motor mau gimana? Walaupun dia punya uang kan. Nah, tapi kerja di Integrated Waste Management di Taman Safari Iya, kan di Taman pakai seragam. Safari. Di data kan, walaupun bukan pekerja tetap punya Taman Safari, tapi kan dia pekerja di IWM, punya IWM. nemtek kan, punya gaji tiap bulan yang apa istilahnya payrollnya payrollnya ada ada kan jelas. buktinya kan ini udah kerja 6 bulan gitu sehingga dealer motor percaya sehingga sampai istilahnya sampai nangis bahwa dia istilahnya naik kelas lah Iya, betul. dari masyarakat yang tadinya seperti susah kepada akses kepada keuangan kemudian bisa menjadi dari pekerja informal naik menjadi pekerja formal lalu punya akses kepada pembiayaan gitu loh. Nah, kalau dari yang dialami oleh Mas Mujid ya, ini saya kembali tadi kebiasaannya. Orang-orang yang diperhatikan di lapangan nih, ibu-ibu Iya, tadi iya. itu yang 10.000 lebih itu, ada nggak perubahan behaviornya mereka dalam cara pandang tentang hidup, bagaimana disiplin tadi dari mulai yang Pak Agus bilang memilah sampah, dari disiplin untuk hal tadi ya pengelolaan mungkin uang dan hal-hal biasanya kan orang-orang kayak gini merasa maaf ya gitu kan selalu merasa susah gitu loh. Nah ada nggak perbedaan sebelum mereka bergabung di komunitas sama setelah
Kalau teman-teman komunitas ya, kita kan coba khususnya yang paling pendekatan kita itu teman-teman pemulung justru yang kita ubah secara perubahan gimana finansialnya, cara menata uang dan yang lain karena teman-teman yang di integrated waste management itu dulunya pemulung sama anak jalanan yang nggak tahu lah kalau dapat uang hari ini kayaknya saya dapat 10.000 100.000 ya harus habis atau seperti apa. Nah itu ada perubahan. Memang kami harus juga mengajari bahwa oh ini kita simpen ya. Jadi bahasanya gini atau di kelompok ibu-ibu misalnya di mod keuangan. Bu, ini lebih timbangannya. Kita tabung ya. Nanti kita update setiap minggu, kita kasih tahu gitu. Ibu bisa cek kapan aja kalau mau datang ke sini. Kenapa? Karena kalau nggak gitu, mereka uangnya nanti konsumtif lagi. Nah, itu yang coba kita bangun. Kan kita pengennya aktivitas atau uang yang mereka hasilin kalau yang ibu-ibu ini bisa untuk setidaknya cadangan-cadangan kayak tadi. Kalau yang teman-teman pemulung atau anak jalanan yang jadi operator pengolah sampah juga bisa punya saving ya. Tadi seperti Kang Agus sampaikan bisa akhirnya dipercaya kreditnya. Kredit kan dipercaya juga harus ada DP. Nah, bisa DP-nya gitu. Jadi kita wajibin sekarang ada tuh 100 atau misalnya mulai dari 200.000 harus di save gitu ya, mereka akan tahu ini segini gitu. Pengennya sih bikin kayak koperasi keuangan dan lain-lain, tapi kan wah kayaknya nanti dulu deh gitu. Yang penting ada kita pegang di manajemen, nanti kita kasih tahu gitu. Nih sebenarnya saya ada pertanyaan yang gelitik, yaitu mereka kalau boleh tahu minimalnya menghasilkan berapa satu bulan rata-rata? Kalau Yang paling rendahnya deh. Minimalnya itu kalau sekarang rate per hari kemarin kita kan saya selalu ngecek penerimaan kita di bank sampah itu rata-rata berarti per minggu 36.000 sekian keriting. Oh itu Gitu. udah potong kredit apa segala macam? Dipotong kredit. Kalau kan rata-rata pinjaman di 20-25 gitu. Itu pokoknya penerimaan sampahnya di 36.000. Oh rata-rata. Tapi ini yang rata-rata ya, karena banyak hitungannya dari 63 misalnya. Kelompok yang baru ini kan signifikan terhadap data ya. Nah, itu kan 37-nya baru. Oh, Jadi oke. tingkat pengumpulan sampahnya masih rendah. Masih rendah. Tapi kalau yang sudah jalan berarti 10 bulan atau 11 bulan ini itu rata-rata per minggu 156 ribuan Per orang. per orang. Wih, lumayan Iya. ya. Jadi dia bisa, makanya tadi bisa ada 2 juta Iya, ya iya, wajar iya. Benar. gitu. Karena kan cicilannya tuh kalau di PNM paling 50.000. 50. Jadi dia bisa saving 100 seminggu bisa ya. saving Betul. 100. Kalau yang pemulung kerja di WM kan UMR itu. Iya, Iya, kalau yang benar. di pemulung UMR itu Bogor kan berapa? Hampir 4 juta 4 juta sebulan. sekian. Iya. Artinya ini sudah mulai ya. Mereka itu istilahnya punya sesuatu Betul. yang positif Iya, dari hasil upaya ikhtiarnya mereka ya. Betul. Ini kan kalau Dari kayak waste yang lagi. di ibu-ibu ini kan sebetulnya jadi kayak income tambahan ya. Karena mereka ini kan kalau yang dibina PNM ini ibu-ibu yang produktif. Betul. Ibu produktif. Jadi mereka udah punya usaha. Apakah dia usaha warungan, apa Jual usaha makanan. jual makanan kecil, apa-apa banyak hal ya. Seperti kalau yang di Cirebon misalnya apa sih kerja di rotan atau apa macam gitu ya. Beri tambahan lah intinya ya. Jadi tambahan, tapi tambahan ini oleh mereka dipakai buat nyicil kan. Iya. Sehingga quote unquote gaji mereka atau pendapatan mereka bulanannya kan utuh. Betul, benar bisa ditabung ya. Kalau di Tangerang kan rata-rata ART. Iya. Iya ART. Ya asisten dia rumah kan tangga. sampahnya mungkin sampahnya rumah Iya. tangga. Jadi mereka pun akhirnya yang kan di klub perumahan kelas menengah ke atas, ownernya itu kan peduli, tapi biasanya ART-nya belum peduli. Dengan adanya program ini ART-nya jadi ngerasa, oh iya ya, ternyata owner rumahnya nyuruh saya milah nih bisa jadi ini gitu. Dan itu untuk mereka Dan juga itu untuk kan? mereka juga gitu. Bahkan ada kalau di Tangsel karena itu ada yang kawasan elit rusak, kulkasnya rusak kan dianggap rongsok, itu dijual sama ini gitu. Iya. Kemarin tuh ada yang kirim kulkas
2 kulkas ini dari mana? Ya, itu dari majikan saya gitu. Gitu. Jadi kan timbangannya bisa berat banget tuh kalau Iya. kulkas. Oh gitu. Itu bisa Iya, diterima bisa, juga ya. Bisa. Padahal dikencengin bautnya udah kok dingin. Iya benar. Berarti artinya menerima semua bentuk sampah. Ya, selama materialnya masih bisa di recycle. Termasuk gitu. kayak komputer, TV lama, radio, baju. Iya. Baju kita belum. Oh, Baju belum. justru susah. Sulit. Oh, Iya susah karena dimakan maggot enggak. Jadi daur Di-recycle ulang juga nggak enggak. bisa. Oh gitu. Iya. Jadi kalau baju mungkin ada tempat lain kali ya. Baju ada tempat di Indonesia ini kita memang lagi cari partner nih Bu. Ada beberapa brand lagi ngembangin recycle clothes ya. Cuman kita juga mereka bilang belum berani launching atau apa gitu. Baju itu masih jadi PR juga. Siapa tahu dari podcast ini ada yang memang memiliki untuk baju Iya. bisa Benar, menghubungi bisa Mas Mujid menghubungi ya saya. berkolaborasi. Benar nggak Pak Iya, Agus? tapi kalau Mbak Dini punya baju yang bekas yang mereknya Levi's, Yang ada merek. Itu bisa Ya, turun. boleh kalau Boleh. gitu. Itu mah Bisa turun. ngasih. Iya. Iya kan? Itu ngasih kan. Kalau sekarang kan susah ya Iya. kita. Maksudnya mau dibuang kemana kan? ya Betul. susah. Betul. Itu yang jadi PR kan seperti Pampers apa segala. Masih sejenis Orang lah. buang kasur gitu. Itu Nah, iya. jadi problem. Bener. Jadi Mas Mujid boleh tolong nih kalau kita nih mau mengakhiri ya sebentar lagi. Apa saran-sarannya khusus sampah-sampah apa yang memang sekarang ini masih tantangan? Oh iya. Ya, yang kita perlu perhatikan ya, berharap nanti para sedulur yang memang udah berkecimpung di bidang ini bisa ya berkolaborasi gitu ya dengan Mas Mujid dan Mas Gilang. Silakan dengan Green Prosanya. Untuk kalau yang sampah memang masih jadi challenging buat kita, pertama itu kain ya, baju dan yang lain itu kemudian diapers, pembalut. Nah kemudian properti itu ya tadi kasur, sofa gitu. Nah kalau ini kan kayu besi ini, kalau ini bisa gitu. Kecuali busanya yang nggak bisa. Nah sama styrofoam. Oh, Nah, styrofoam gitu. Sama itu yang timah ya. Timah Tadi itu apa? kayak kertas kayak plastik timah tadi yang sebenarnya buat apa tuh ciki. Oh iya, kalau plastik multi layer, Indomie. plastik yang itu multi saset, layer, plastik saset, plastik sasetan. kemasan itu yang sampai hari ini jadi challenge buat kita, belum ketemu nih partner off takernya dengan apa ya, biasanya edit value yang kompetitif gitu. Tuh akhirnya kita juga sampai hari ini belum bisa terima gitu. Kalau memang ada off taker atau rekan yang bisa kolaborasi, wah seneng banget kita. Akhirnya kan aktivitas ini kita bisa selesai di hulu gitu. Kita udah nggak punya lagi gunung-gunung baru gitu. Kalau kan. kantong Bisa. kresek? Kantong kresek bisa Pak. Kantong kresek sekarang Kresek Itu bisa. ditimbang juga ya. Iya, itu Per Yang kilo. plastik juga. kresek bisa. Kantong kresek, terus packaging paket. Sekarang kan paketan Iya, banyak tuh yang bubble wrap. bubble wrap. Nah, Itu itu bisa. bisa. Stikernya itu bisa. Stikernya Itu lakbannya. lakbannya itu kan biasanya kita lepas ya kalau lakbannya gitu. Lakbannya sih karena kuantitasnya kecil, kita biasanya masukkan juga gitu, Oh, nggak oke. terlalu signifikan Oh, oke, gitu. oke. Terus apalagi yang biasanya ya menjadi tantangan untuk yang ini? Kalau kita lihat body care selama Di yang plastik itu bisa. Tapi yang nggak bisa itu yang saset-saset. Sekarang kan banyak body care yang saset, packing kecil dan yang lain gitu. Pokoknya yang penting kalau ada berlapis-lapis itu yang masih Betul. belum ya, Yang belum nggak di bisa. tempatnya Green Prosa belum bisa. Nah, kalau misalnya maaf yang kayak kursi dari kayu, meja, terus rotan ini kayak misalnya maaf ya ini bencana saudara-saudara kita kan banyak limbahnya tuh. Itu gimana ya kayu-kayu yang segala macam itu? Itu penanganan khusus ya? Kayu-kayu itu penanganan khusus. Sebenarnya bisa ada potensi kita ke biomasa. Oh, biomasa Ya, namanya. biomasa. Jadi PLTU sekarang pun 30%-nya harus kebijakan nasional berubah nih. 30%-nya harus biomasa. Tapi ya pasti prosesnya akan ada. Cuman kalau kami kita berhitung, kita belum masuk secara ekonomisnya, akhirnya kita tidak terima gitu. Oh, oke. Jadi Mbak Dini sekarang ini ada juga anak muda yang misalnya mengurusi
bekas kandang sapi, Nah, iya itu. bekas kandang kambing, artinya kayu-kayu kropos Benar, apa, benar. itu dijadikan wood pellet. Wood pellet, jadi arang lah, kayak arang jadi. Oh, oke. Wood pellet itu kan jadi kayak mungkin kayu-kayu itu dikeras atau gimana ya. Iya. Seperti limbah, kalau orang ngomongnya kan tiger gaji ya. Nah, itu kan bisa dipres, dijadikan bahan bakar kayu. Nah, jadi kayak istilahnya apa, kayak Untuk buat arang. sate Kayak- itu. Iya, kayak arang. Tapi bukan buat sate, karena buat ini kan sate. berasap nanti kalau di ini. Jadi bahan buat tadi ke pabrik semen. Buat pabrik semen, pabrik semen. biomasa. Cuman kuantitasnya kan harus Banyak. banyak. Kan kalau aktivitas-aktivitas di kelompok kita biasanya kan terlalu insidental kalau ada kayak gitu. Jadi kita lebih baik jangan dulu. Satu, yang kedua itu broken space. Sedangkan kita tempat pengolahan sampah ini space-nya juga nggak terlalu besar. Gitu. Jadi kan contoh di Taman Safari Green Prosa itu sempat memikirkan ya, belum ini mungkin atau udah terlaksana belum, hasil pruning Ya itu pohon-pohonan. pohon-pohon Iya, benar-benar. pohon-pohon. Nah, itu kan bisa dijadikan biomasa atau dijadikan wood pellet itu Betul, misalnya. betul. Jadi untuk masak air misalnya gitu. Cuman kan memang menimbulkan asap ya. Iya, nimbulin asap. Secara kuantitas sebenarnya kita akan berhitung di kuantitasnya, karena kan nggak mungkin setiap hari orang rumah mejanya rusak atau pruningan setiap hari gitu. Pengennya sih kalau kayak setahu saya di Jepang itu ada shelternya. Mungkin kalau secara government nih bisa nyediain shelternya sampai satu quantity minimum. Nah, tempatnya sih sebenarnya yang jadi isu karena itu broken space. Iya, iya, Nah, iya. kalau isu idenya bisa diapain, ada marketnya. Kebetulan kebijakan nasional kan support di situ. Iya, iya. Gitu. Ya kayak waste to energy kan. Iya, gitu Ya, kan, waste to betul. energy. Betul. Ya istilah waste to energy juga istilahnya kan sebetulnya dibakar kan Iya. gitu. Betul. Ini banyak hal nih kayaknya menarik banget nih. Iya. Nggak cukup ya. Nanti kita memang harus Nggak mendalami cukup waktu pendek. dan ini pembahasan topik ini kita mungkin akan Berlanjut sampai ya? 5 sesi kali. Iya, iya. Karena kita ketemu Mas Mujib, kemudian nanti kita ke IWM di Taman Safari, kita akan ke Purwokerto lihat site-nya yang satu putaran ya. Ada pengolahan sampah organik, ada pengolahan sampah industrial food waste untuk pakan, sosiopreneur jadi ke kambing, ke mitra-mitra apa tadi pengelola sampahnya itu namanya. Iya. KSM. KSM yang KSM ada singkatan apa? Kelompok Swadaya Masyarakat. Kelompok Swadaya Masyarakat. masyarakatnya. Nah, itu aja mungkin bisa 2 episode tuh, ya kan? Di Sokaraja di tempatnya Green Prosa, lalu di KSM dan di beberapa tempat. Kemudian kita akan ketemu dengan Mas Gilang nanti, satu lagi founder yang akan cerita tentang ini, dan kita juga punya tamu dari luar negeri, dari Amerika, dari Prancis, dari Shanghai yang akan memberikan sharing usaha mereka. Cerita lain lagi tentang waste, penggunaan waste dari sektor tambang, dari mining. Jadi ya mungkin ada 5 episode nih. Iya, minimal. Mudah-mudahan dari episode ini banyak sedulur-sedulur Rangga Mekarsa yang kemudian tercerahkan, mau ikut serta ya kan menjadi mitranya Green Prosa, membangun showpreneur di luar Jawa ya kan. Ini kan Green Prosa masih di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Timur udah belum? Belum, Pak. Belum. Bali belum juga ya? Bali belum. Nah, itu saya kira nanti nih teman-teman yang dari Bali, Jogja, daerah istimewa Jogja udah Jogja on planning ya, Pak. planning. Nah, itu semua kan kalau mendengar pas menonton podcast ini bisa kontak kepada admin kami, nanti kita kolaborasi kan dengan Green Prosa dengan kita ya. Belum, boleh. Mas Muji, ini pengakhir dari episode kali ini ya. Punya mimpi pasti. Oh, punya dong. Ya, mimpi khususnya untuk kaitan dengan apa yang dilakukan sebagai seorang sociopreneur muda. Ini kan sociopreneur senior. Ini muda, ini mau belajar gitu ya. Mimpinya apa untuk Indonesia? Mimpinya ya untuk Indonesia, Mbak. Khususnya untuk di persampahan. Semua orang yang tadinya acuh kembali peduli. Karena sampah itu berasal dari kita, jadi harus dari kita juga yang nyelesain. Gitu sih. Mimpi saya sesimpel itu. Jadi biar kita bisa
ngelihat sungai kita itu bukan isinya ya air gitu, bukan sampah yang kemudian ke hutan, kita ke gunung atau ke apa, bukan malah tingginya sama tinggi gunung sampah gitu. Kalau ke Jadi pantai nemunya kalau ke pantai, tutup botol gimana? Gitulah. Jadi ya di tempat kita sekarang kan jadi dilematis banget bahwa ketika kita ke tempat-tempat wisata niatnya mau refreshing, pasti ngelihatnya sekarang di mana-mana sampah. Gitu. Jadi harapan saya sih Indonesia mungkin 5 tahun 10 tahun lagi bisa Bersih ya. orang bisa bersih gitu. Jadi peduli sama sampah kita mau ditaruh di mana gitu. Kalau sekarang anak kecil tuh ke pantai, ayah, aku nemu tutup botol Iya, bukan ini. Ayah, bukan nemu kerang dia. Itu botol lebih banyak ya. Menarik sekali. Kita amini dan semoga ini menjadikan motivasi kita bersama. Iya. Dan Langgam Karsa tentunya ingin berbagi kisah cerita bagaimana kelanjutan di episode-episode selanjutnya. Kita Berarti tunggu Kak Agus. perjalanan berikut adalah kita melihat IBM, ya kan? Iya. Dan ngelihat tempatnya Green Prosa di Purwokerto, Sokaraja sekitarnya. Iya. Oke. Kita buat penasaran Iya. sebelum. Iya kan? Iya. Baik Kang Agus, bisa Baik, ditutup. ya, Silakan. Terima saya kasih kira, ya Mas Budi ya. Ya, Mbak Dini. Sedulur Langgam Karsa sekalian, saya kira banyak hal yang mungkin yang baru kita dengar, kita juga kaget-kaget. Saya kira kita semua takjub kepada usaha anak-anak muda ini, seperti Mas Mujib, nanti kita akan kenalan dengan Mas Gilang, kenalan dengan tim-timnya yang lain, bagaimana mereka berusaha mengubah behavior masyarakat dengan re-engineering sosial, kemudian re-engineering sistem keuangan, dan mencoba mengembalikan alam kita supaya hijau, ya, Green iya. Prosa kan, Ya, Green Prosa. alamnya hijau, lautnya biru, Wah. awannya, udaranya juga biru, biru. dan kita menghirup oksigen yang bersih, air Amin, yang amin. bersih. Amin. Amin. Kita tunggu episode berikutnya, kita tunggu ke lapangan, kita ke Integrated Waste Management dan juga ke kantor pusat Green Prosa di Sokaraja Purwokerto. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu. Terima kasih.